Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Oja dari kelas TI 19D3. Saya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen Bapak Ahmad Turmuzi, Askom Mkom yang terhormat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang OSI layar atau Open System Interconnection. Di sini saya akan langsung membahas tentang apa sih itu sejarah OSI layar, apa itu pengertiannya, tujuannya, fungsinya, dan cara kerjanya. Oke, lanjut. Di sini ada sejarah singkat OSI layar. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau ISO. ISO ini berlokasi di mana? Di Eropa. Kemudian pada tahun 1977 ISO ini telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama sebagai OSI atau Open System Interconnection. Jadi OSI ini itu punyanya International Organization for Standardization. Jadi ISO ini membuat model arsitektural yang diberi nama itu OSI, Open System Interconnection. Sebelum muncul model referensi OSI ini, jaringan komputer sangat tergantung tuh kepada pemasok vendor. Jadi sangat sulit lah ya untuk misalkan terhubung oleh komputer lain. Jadi nanti saya akan jelaskan di tujuan OSI-nya. Kemudian model ini itu disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model, di mana OSI tersebut mempunyai 7 layer yang memiliki fungsi masing-masing. Oke. Kemudian apa itu OSI layer? Di sini saya akan memberikan pengertian, tujuan, dan juga fungsinya. Yang pertama, pengertian. Open System Interconnection atau OSI adalah sebuah standarisasi protokol jaringan komputer yang memungkinkan berbagai sistem komunikasi untuk saling berkomunikasi. Jadi, OSI itu berupaya untuk membuat sistem jaringan komputer yang menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda sehingga memudahkan perangkat dari vendor yang berbeda bisa berkomunikasi. Kemudian, apa sih interoperabilitas itu? Jadi itu tuh adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui. Kemudian lanjut ke tujuannya. Tujuannya tuh agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna untuk melakukan penanganan secara khusus. Jadi untuk memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol yang standar, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, Interprotocol. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan bersama Transmission Control Protocol. Jadi maksudnya itu setiap komputer dalam jaringan kan memiliki berkomunikasi masing-masing. Maksudnya setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Misalkan nih ya, komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya yang mereknya sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Kemudian ISO ini atau International Standard Organization menetapkan OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan sehingga memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Jadi gini loh, tujuannya itu
adanya OSI karena sebelum adanya OSI ini, jaringan komputer itu tergantung sama pemasok. Atau misalkan mau mengirim data itu tuh harus dengan jaringan sama. Jadi dengan adanya OSI yang diciptakan oleh yang International Standard Organization, jadi OSI itu bisa membuat jaringan itu atau memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Jadi bisa buat semua jaringan gitu. Oke, lanjut ke fungsi. Apa sih fungsinya? Yaitu untuk konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Oke, kita lanjut. Ada 7 layer OSI. Kenapa ini satunya ada di bawah? Karena 7 layer OSI itu dihitung dari atas itu yang ketujuh, jadi dia ke bawah. Jadi yang ketujuh itu ada application, kemudian yang keenam ada presentation, ada session, ada transport, ada network, data link, dan physical. OSI layer bekerja melewati 7 layer ini. Jadi mereka itu harus menggunakan prosedur yang berurutan. Misalkan ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Jadi gini, misalkan ada salah satu problem di application atau di session, itu jadi tidak bekerja dengan baik gitu. Tapi standar OSI layer ini kan bekerjanya secara sistematis. Jadi kalau satunya ada problem, pasti ada kendala nantinya. Kemudian konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtut ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan perannya masing-masing. Kemudian ada tingkatan layer. Upper layer itu dari application, presentation, dan session. Kemudian ada lower layer. Lower layer itu dari transport, network, data link, sampai physical. Kemudian apa sih upper layer itu? Upper layer itu lebih fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana sih file direpresentasikan di komputer. Kemudian kalau lower layer ini inti dari komunikasi data melalui jaringan yang aktual. Oke. Di sini ada layer. Ada host layer. Host layer itu yang menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Itu ada di bagian application sampai transport. Jadi ada application, presentation, session, dan transport. Kemudian ada media layer yang mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Itu ada di network, data link, hingga physical. Kemudian ada data unit. Di setiap layer itu memiliki data unit masing-masing. Dari application, data unitnya itu data. Presentation, unitnya juga data. Session, unitnya juga data. Dan transport, unitnya itu segmen. Sedangkan network itu unitnya paket. Data link unitnya frames, dan physical itu bits. Next. Jadi setelah tadi sudah membahas layar-layar pada OSI, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, yang ketujuh itu ada application layer kan. Application layer ini lapisannya menjadi pusat center. Terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layer ada HTTP, SMTP, FTP, dan NFS. Di sini ada itunya ya, cara kerjanya. Jadi di layer application ini atau application layer ini
dari website menuju website itu ada return content in required format menuju ke website. Return itu kan kayak suatu problem, atau return itu yang barang yang dikembalikan atau data yang dikembalikan. Kemudian dari website menuju aplikasi layar itu ada request content. Request content berarti saran konten. Nah, di bawah nanti akan dijelaskan cara kerjanya yang lebih detail lagi. Kemudian lanjut ada presentation layer. Ini itu lapisan ke-6. Ada presentation layer di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terinskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MEMA, ada SSL, ada TLS, dan lain sebagainya. Ini juga ada cara kerjanya di atas. Encryption menuju compression dan transmission. Encryption itu kan mengunci, compression itu kayak mengecilkan ukuran ya. Kemudian ada translation. Oke, lanjut. Bagian kelima ada session layer. Session layer ini merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan oleh protokol yang berada pada session layer. Contohnya itu ada NMS, SMB, RTP, dan lain sebagainya. Di sini ada session of communication. Jadi dia mendefinisikan ya. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket atau paket. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirim paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Berikut ada gambarnya ya. Berarti itu ada segmentation, transport, dan assembly. Lanjut, network. Yang ketiga ada network layer ya. Terus di network layer ini adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data pada suatu kondisi. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Jadi ini tuh di gambarnya paket creation menuju transport, kemudian sampai pada paket assembly. Membuat header untuk paket, baik mengirim atau tujuan data. Kemudian yang kedua ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan. Terus ada flow control, pengalaman hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MIC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasinya, IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MIC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Ini seperti di sini ya. Tuh. Ada frame creation yang menuju transport, kemudian di akhir ada transport frames between network nodes. Terakhir ada physical layer. Dan model oscillator yang ini paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengirim data melalui tiap layar dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Di sini ada sending kabel, kemudian ada bit stream atau bit ya. Bit itu kan angkanya 0 dan 1 saja. Kemudian ada receiving kabel.
jadi mengirim dan menerima. Kemudian ada cara kerja OSI layer. Di sini ada mengirim data dan menerima data. Yang tanda panahnya ada yang menuju ke bawah dan menuju ke atas ya. Di application layer ini, pertama, data akan dikirim pengguna kepada perangkat komputer penerima datanya. Kedua, pada presentation layernya terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Terus yang ketiga, di session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang di bagian kelima, di network layer membuatkan sebuah alamat sehingga dapat menuntun dan mengarahkan data hingga sampai pada tujuan yang benar. Selanjutnya masuk proses di data link. Di situ akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik. Seperti jelaskan di atas kan, di data link itu unitnya itu frames. Nah, makanya dari itu di situ adalah proses untuk membuat frame serta alamat fisik. Dan pada lapisan utamanya, tepatnya pada physical layer, data akan dikirim melalui medium perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Langkah yang terakhir, alur-jalurnya proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Nah, di situ kan di gambarnya tanda panahnya dari application menuju ke bawah presentation, menuju ke bawah session, transport, network, data link hingga physical. Kemudian di bagian yang physical ini yang paling bawah, physical link menunjukkan ke arah samping menerima data. Kemudian dari physical yang penerima data dia menuju ke atas, tanda panahnya ke data link, network, transport, session, presentation, application hingga sampai ke jaringan komputer. Oke, lanjut. Di sini ada contohnya supaya memudahkan kita supaya lebih paham ya. Contohnya itu penggunaan email dalam sebuah jaringan. Proses pengiriman data melewati tiap layer ini bisa dianalogikan seperti ketika kita mengirim surat. Yang pertama, isi surat adalah data yang akan kita kirim. Berarti karena data, di unit data itu kan ada application, kemudian ada presentation, ada session. Di situ adalah proses data yang akan kita kirim ada di bagian 3 layer itu ya. Kemudian sesuai standar pengiriman isi surat tersebut kita masukkan ke dalam sebuah amplop yang ada di layer keempat, yaitu transport ya. Terus agar surat kita bisa terkirim, kita perlu menambahkan alamat tuh kemana surat tersebut akan dikirim, juga siapa pengirim surat tadi. Jadi ada dikirim untuk siapa nih, terus alamat tujuannya, terus si pengirim tadi itu siapa yang ngirim surat ini, email gitu misalkan. Itu ada di layer ketiga, yaitu network. Makanya tadi di unit itu, network itu memiliki data unit paket. Selanjutnya surat tersebut kita serahkan ke pihak ekspedisi, dan pihak ekspedisi yang nanti akan mengirim surat kita tadi tuh. Nah, itu ada pada layer 2 dan 1 atau layer data link yang berupa frames tadi, unitnya, kemudian ke physical. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya, OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Untuk setiap level mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Kemudian ada juga nih yang nanya kan, kenapa sih OSI layer itu dikembangkan gitu? OSI layer itu dikembangkan agar terbentuknya komunikasi jaringan komputer yang lebih luas walaupun berbeda vendor atau produsen. Karena sebelum dibentuknya OSI layer ini, komunikasi jaringan komputer sangat tergantung pada vendor atau produsen, sehingga komunikasi jaringan pun sangat terbatas.
Kemudian ada juga untuk membentuk suatu standar umum pada jaringan komputer, sehingga antar produsen jaringan ataupun vendor dapat saling terhubung. Seperti yang sudah dijelaskan di atas ya. Jadi OSI ini untuk memudahkan. Kemudian ada juga OSI layer sendiri membantu desainer jaringan atau web developer memahami fungsi jaringan melalui setiap layer OSI-nya. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Dan stay healthy, tetap sehat walau di rumah.